dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar pemirsa channel YouTube SD Muhammadiyah 1 Tamburan? Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ke-25 Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melampaui Ramadan ini sampai akhir. Masih bersama Berlin pada Bincang Ramadan Gema Ramadan SD Muhammadiyah 1 Tamburan. Baik, kembali lagi di sini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita yang beberapa waktu lalu pernah mengisi di channel YouTube SD Muhammadiyah 1 Tamburan dan ternyata beliau tidak bosan untuk datang dan alhamdulillah Ustaz, dan ini memang diharapkan seperti itu. Tidak perlu diperkenalkan lagi. Selamat datang Ustaz Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Undang lagi ya. Sehat ya Ustaz, alhamdulillah. Sudah sampai Ramadan ke-25. Semoga nanti khatam sampai ini ya, sampai selesai seperti itu. Baik Ustadz, ini kan kita di bulan Ramadan. Akhir ya Ustadz, ya. Akhir bulan Ramadan. Nah, kalau di bulan Ramadan ini selain puasanya yang diwajibkan, adakah amalan lain yang wajib harus kita laksanakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, anak-anakku semuanya, pemirsa TV Master yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjelang akhir Ramadan biasanya orang bertanya tentang zakat fitrah dan seluk-beluknya ya. Bagaimana zakat fitrah itu? Sesungguhnya zakat fitrah ini adalah rukun Islam yang setelah syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat. Ada yang menempatkan zakat dulu, yang keempat, ada yang zakatnya yang ketiga. Bisa dua-duanya. Bisa puasa dulu baru zakat, bisa zakat dulu baru puasa. Rukun Islam sehingga dia wajib untuk dilaksanakan, dan dia karena dia ibadah mahdho, maka dia harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Zakat fitrah ini berkaitan dengan selesainya orang dari melaksanakan puasa Ramadan. Kewajiban membayar zakat ini dikaitkan dengan kita akan mengakhiri puasa Ramadan. Karena zakat fitrah, fitor sendiri itu bermakna makan. Makan. Ya, fitor itu bermakna ya makan. Sehingga orang kan mengakhiri puasa kan dengan makan. Gitu. Ya. Kan ada Idul Fitri, nanti kita bahas ya. Idul Fitri itu artinya Idul Fitri. Id itu kembali, fitri makan. Gitu. Bukan itu. Ada makna yang lain. Secara makna bahasa banyak. Salah satunya adalah Idul Fitri itu kembali orang makan. Ketika Ramadan kita di waktu pagi berpuasa, maka di Idul Fitri haram untuk berpuasa. Betul. Kita Idul Fitri kembali untuk makan haram berpuasa. Zakat fitrah kan juga untuk mengakhiri puasa kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat sendiri bermakna banyak, kan ada yang tumbuh, ada yang berkembang, ada yang mensucikan. Karena memang fungsi dari zakat itu tutahhiruhum. Jadi dia sebagai pensuci orang-orang yang berpuasa. Berarti itu ya yang harus digarisbawahi, fungsinya zakat itu untuk mensucikan. Saya bacakan dulu hadisnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan zakat fitrih. So'an min tamrin atau so'an min syairin. Satu so' tamar itu diartikan sebagai kurma.
atau so'an min syairin, atau satu so' diartikan sebagai gandum ya. Alal abdi wal hurri, kewajiban itu atas orang budak, abdun, wal hurri, dan orang merdeka. Nah, gitu ya. Wadzakari wal unsa, laki-laki perempuan, wassogiri wal kabiri, anak-anak maupun orang besar, minal muslimina, dari orang-orang yang beriman. Berarti anak-anak juga wajib? Anak-anak wajib, bahkan bayi yang lahir sebelum matahari tenggelam ya di bulan Ramadan itu terkena wajib zakat fitrah. Jadi sebelum hari terakhir gitu ya, besok Idul Fitri, dia lahir sebelum matahari tenggelam, maka dia terkena wajib, kewajiban zakat fitrah. Kecuali dia lahirnya setelah itu sudah tidak ada kewajiban lagi. Kalau lahirnya pas Idul Fitri berarti dia nggak kena kewajiban. Ya, kewajiban. Nanti siapa yang menzakati, yang menjadi tanggung jawab, yang memberikan nafkah itu siapa? Orang tua. Jadi kalau anak ini tuh yang bertanggung jawab atas nafkahnya siapa? Orang tuanya, maka orang tua yang menzakati. Tinggal di panti asuhan umpamanya, yang menanggung jawab panti asuhan siapa? Jika panti asuhan itu memiliki harta untuk mengeluarkan zakat, dikeluarkan. Kalau tidak, ya berarti dia bagian dari orang menerima zakat gitu ya. Oke. Yang pertama itu ya, tentang pengertian zakat itu apa gitu. Zakat fitrah itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu pada tahun diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi sebelum zakat mal diwajibkan itu zakat fitrah dulu. Karena zakat kan dibagi dua ya, zakat fitrah dan zakat mal atau harta gitu ya. Yang pertama tadi pengertian ya. Iya. Yang kedua adalah apa yang dikeluarkan, yaitu makanan pokok gitu ya. Makanan pokok. Ya kalau dulu itu adalah tamar, kurma, atau syair, gandum, atau ada kismis, atau tergantung makanan pokok di daerahnya seberapa. Itulah yang dikeluarkan. Berapa jumlahnya? Di situ satu sok. Satu sok itu seberapa Ustaz? Satu sok itu kalau kita mau konversi ke Indonesia itu sekitar 2,5 kilogram. 2,5 kilogram gitu ya. Makanan pokok kita apa? Beras. Maka sekitar 2,5 kilogram beras kualitas yang biasa kita makan. Jangan kemudian kita makannya beras yang bagus, zakatnya malah di bawah itu. Miskin. Harus sekualitas beras yang kita makan sehari-hari. Ada yang membolehkan dikonversi dengan menggunakan uang yang seharga makanan pokok. Salah satunya Muhammadiyah itu membolehkan bayar zakat dengan uang seharga makanan pokok seukuran yang kita keluarkan, 2,5 kilogram atau satu sok ya. Nah, itu ya makanan pokok ya, bisa dengan uang. Kemudian kapan waktunya? Ini penting. Waktunya itu bisa kita bagi menjadi 3. Waktu yang boleh mengeluarkan yaitu sejak Ramadan dimulai. Dari awal. Tanggal 1 sudah boleh. Bisa boleh. Sampai kemudian di akhir Ramadan. Sebelum ya kira-kira malam takbiran lah ya. Malam takbiran itu waktu utama Ustaz? Waktu yang boleh. Waktu yang boleh. Waktu yang boleh. Jadi dari awal sampai berbuka puasa di hari yang terakhir ya. Okay. Yang kedua adalah waktu wajib. Waktu wajib itu ketika tenggelamnya matahari sampai sholat subuh. Menjelang sampai sholat subuh. Ya. Jadi waktu itu sudah waktu yang wajib. Ada yang membagi dengan waktu afdol, waktu yang utama dari selepas sholat subuh sampai sebelum dilaksanakannya Idul Fitri. Ada yang membagi seperti itu. Jadi boleh membayar. Mau nanti biasanya kalau budaya kita itu biasanya di akhir Ramadan ya. Malam takbiran biasanya datang baru ramai. Kepada siapa zakat fitrah yang diberikan? Zakat fitrah diberikan kepada 2 golongan, yaitu fakir dan miskin. Hanya dua golongan itu, tidak bisa dikonversi untuk pembangunan dan lain sebagainya. Karena zakat mal nanti ke sana larinya. Jadi beda alokasi ya. Alokasinya beda. Kalau zakat mal itu kan 8 golongan ya. 8 golongan. Kalau zakat fitrah khusus untuk
Dua golongan. Dua golongan, fakir dan miskin. Nah, itu diberikan. Bagaimana cara memberikannya? Apakah boleh langsung atau diorganisir? Saya lebih memilih kalau saya itu diorganisir ya, diserahkan kepada pengurus panitia, karena kan mereka yang lebih tahu mana yang sudah mendapatkan mana tidak. Jangan sampai dia numpuk di satu orang, yang lain nggak kebagian gitu ya, padahal membutuhkan. Ya, satu desa ya, ada yang ngasihnya ke dia semua karena dia paling miskin. Akhirnya dia punya gudang beras, punya gudang beras. Sementara ada tetangga sekalian yang tidak begitu terlihat miskin terus nggak mendapatkan. Biar keadilan itu ada, nanti biarkan panitia lah yang bekerja untuk mentasarufkannya kepada data-data siapa yang fakir miskin sehingga lebih terjamin gitu. Karena itu butuh waktu untuk mentasarufkannya, maka ya kita serahkan di akhir-akhir Ramadan lah, biar panitia juga memiliki waktu untuk mentasarufkan. Karena ancaman Nabi resiko dari zakat yang dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri itu tidak dianggap. Dia dianggap sebagai sedekah. Artinya dia tidak berzakat tahun itu. Artinya dia mendapatkan dosa tidak melakukan kewajiban zakat jika zakat diberikan setelah sholat Idul Fitri ditunaikan. Itu ya, jadi yang perlu digarisbawahi, jangan sampai zakat fitrah itu dibagikan sesudah sholat Idul Fitri. Paling mentok sebelum sholat Idul Fitri itu afdol ya Ustaz ya. Ya, gitu. Dan kita serahkan ke panitia-panitia biar mereka nanti yang mentasarufkannya. Kecuali kita ada maksud tertentu kemudian mendatangi orang yang kita ketahui dan jarang diekspos orang untuk kita beri bantuan, nah itu boleh-boleh saja seperti itu. Nah, apalagi tentang zakat? Sudah Ustaz, sepertinya waktu, jumlah, pada siapa, apa saja bentuknya, sudah semua ya? Terjawab ya? Oke. Nah, kemudian Ustaz, ini kan zakat fitrah ya, sudah di akhir Ramadan. Kemudian ketika kita masuk ke Idul Fitri Ustaz, kita masuk ke Idul Fitri itu kan tentunya ada tuntunan-tuntunan yang perlu kita ketahui supaya dalam beridul fitri itu kita mendapatkan manfaat. Apakah ini Ustaz, mohon pencerahan tentang hal itu. Oh ya, kita bersyukur kepada Allah. Di samping kita tentu bersedih ditinggalkan bulan Ramadan, kita juga diperintahkan untuk bergembira menyambut hari, kita katakan sebagai hari kemenangan. Hari yang fitri, hari yang kita kembali fitrah, bersih, suci, hari kembali kita makan-makan tadi. Kembali makan-makan. Maka disunahkan untuk memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 2 takbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga yang 3. Ada yang 3 ya. Muhammadiyah pakai yang 2. Dengan dalil yang digunakan tentunya. Nah, itu bisa kita malam-malam bertakbir sebagai syiar Islam ya. Meramaikan syiar Islam itu. Yang penting tertib, tidak malah menimbulkan kemacetan dan keributan. Biasanya yang ramai merconnya. Itu yang mubazir itu. Iya. Kita bergembira tapi tidak overdosis gitu ya. Tidak berlebihan gitu. Proporsional yang sedang-sedang saja. Nah, kemudian kita tunaikan zakat, selesai zakat ditunaikan, maka keesokan harinya kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Disunahkan sebelum melaksanakan sholat, yang pertama itu makan dulu. Oh, makan dulu. Tak kira mandi dulu, Ustaz. Boleh aja, tinggal diputar aja. Mandi dulu ya. Mandi dulu, dan disunahkan mandi wajib. Oh gitu. Mandi wajib, ya? Mandi besar ya. Dengan aturan yang sudah dijelaskan ya, mandi wajib seperti apa itu. Habis mandi, kemudian kita menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik. Nggak harus baru, nggak harus beli baju baru. Yang rapi, yang harum, yang bersih, sudah setrika ya, itu yang terbaik gitu ya. Nggak harus baru. Kemudian kita tidak lupa untuk makan. Berbuka. Ya makan. Untuk menandakan bahwa ini bukan berpuasa. Oh iya. Sudah fitri. Sudah fitri. Berbuka, makan secukupnya. Kemudian berangkat dengan keluarga, semua diajak.
Yang baik yang wanita haid pun bahkan diajak. Berarti ini semuanya. Ya, dianjurkan untuk mendatangi tempat-tempat sholat Idul Fitri, anak-anak, orang tua, bahkan wanita-wanita yang tidak sholat, yang haid untuk datang agar nanti dia di lapangan atau di masjid bisa mendengarkan pesan-pesan Idul Fitri, menambah iman lagi ya. Kemudian sepanjang jalan itu bertasbih, bertakbir, mengagungkan Allah, sampai kemudian di tanah lapang kita kemudian mengikuti tata cara sholat Idul Fitri ya. Yang biasa kita ikuti kan ada khutbahnya. Sholat dulu ya, sholat takbir pertama 7, kemudian 5 selain takbir intikal ya, kemudian 2 rakaat, salam, habis itu diakhiri dengan khutbah, 1 khutbah bukan 2 khutbah seperti hari Jumat. Perbedaannya itu. Ya, habis itu kemudian kita pulang melalui jalan yang berbeda dari yang pertama gitu ya. Berarti disuruh ngalang yang lain gitu ya. Yang lebih jauh. Kalau berangkatnya dari utara, pulangnya dari selatan. Berarti kalau saya berangkatnya dari lewat jalan raya itu saya pulangnya lewat kali sana Ustaz. Ini untuk memperluas jaringan networking, syiar juga. Kemudian kita saling memaafkan satu dengan yang lain, meskipun memaafkan itu tidak harus di hari itu, karena saling memaafkan itu harus kita lakukan tiap hari. Iya, betul. Dan yang paling afdol itu kepada orang-orang terdekat kita. Iya. Karena orang yang paling sering kita sakiti adalah orang yang paling dekat dengan kita. Siapakah? Maka yang paling afdol di keluarga dulu. Iya, betul. Ya, orang di keluarga, kemudian orang-orang sekitar gitu. Orang tua gitu ya. Ayah, bunda gitu ya. Minta ridhonya dan lain sebagainya. Kemudian ya tadi kita menikmati santapan, menikmati hidangan di hari yang fitri. Karena memang hari raya ya. Hari raya, kita berbahagia di hari raya itu karena hari raya umat Islam yang bersifat tahunan 2, Idul Fitri dan Idul Adha, yang bersifat mingguan 1 yaitu hari Jumat. Alhamdulillah. Nah, begitu. Oke, bagaimana dengan penjelasan Ustaz Sahrul tentang zakat fitrah dan Idul Fitri? Sudah sangat jelas ya. Ini sudah hari ke-25, anak-anak harus memastikan apakah sudah mengeluarkan zakat fitrah. Kalau anak-anak SD Master jelas sudah, karena sudah dikoordinir oleh panitia zakat fitrah SD Master. Bagi keluarga mungkin perlu diingatkan apakah sudah mengeluarkan zakat fitrah. Kalau belum, sesegera mungkin untuk menyerahkan zakat fitrah itu paling baik diorganisir oleh amil ya Ustaz ya. Oke, baik. Terima kasih sekali Ustaz Sahrul keterangannya, informasinya, penjelasannya sangat bermanfaat bagi kami semua. Semoga kita bisa menjalani ibadah Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, keimanan kepada Allah, dan kita benar-benar bisa sampai pada Idul Fitri seperti itu, dan tahun yang akan datang kita bisa kembali menjumpai Ramadan insyaallah. Baik, terima kasih. Cukup seru bincang-bincang kita, tetapi karena waktu jualah yang memisahkan kita, maka harus kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Ustaz Sahrul. Ya, sama-sama. Beribu-ribu terima kasih. Waduh, besok jangan kapok ya, jalan kaki. Insyaallah. Oke. Saya Bayu dan saya Ustaz Sahrul. Oke, pamit undur diri, sampai ketemu pada ngabuburit selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.